Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومنا وبعلومكم في الدارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال وأما ما يوجد على ورق بعد الشجر. Setelah kemarin menjelaskan tentang bagaimana hukumnya biji-bijian yang dikeluarkan oleh hewan atau hewan berak mengeluarkan biji-bijian atau memuntahkan biji-bijian. Kemarin sudah dijelaskan panjang lebar termasuk air kencing dari hewan yang dibuat untuk menggiling. Nah, itu kemarin sudah dijelaskan beberapa riwayat dari Syekh Nasr juga dari Syekh Al-Juwaini, Al-Imam Al-Juwaini. Yang keduanya mengatakan bahwa kalau Imam Syekh Nasr itu mengatakan bahwa air kencingnya sapi yang mengenai biji-bijian yang sedang digiling itu kemarin itu ma'fu. Kalau Imam Al-Juwaini malah sangat mengingkari tentang pembahasan hal itu, apalagi meragukan kesuciannya karena itu masyaqqah. Masyaqqah itu tajlibut taisir, maka hukumnya suci. Nggak usah ini karena tidak mungkin atau tidak lepas bahwa hewan atau sapi, onta atau khimar yang digunakan untuk menggiling itu kan mesti kencing atau bagaimana, dan kencing itu mengenai biji-bijian yang sedang digiling itu. Maka itu kemarin dijelaskan menurut Al-Imam Al-Juwaini itu termasuk masyaqqah. Lah kalau masyaqqah tajlibut taisir. Nih, maka biji-bijian yang terkena air kencingnya itu dari hewan sebagai alat penggilingnya itu tidak apa-apa. Karena itu masyaqqah untuk menjauhi dari situ. Saat ini alat yang dahulu dan sampai sekarang masih ada di Yaman itu, masih penggilingan masih menggunakan ini, masih banyak. Membuat minyak simsim, kemudian menghancurkan los itu juga dengan gilingan yang diputari atau dengan alat hewan itu khimar atau onta atau sapi itu masih ada. Nah ini kemarin sudah dijelaskan. Sekarang kita memasuki wa amma ma yujadu ala waraqi ba'di syajar. Anapun utawi perkara yujadu kang ditemu apa ma'ala waraqi ba'di syajari ngatasé godhonge sebagian wit. Karrohwati hale kaya untuk. Jadi ini penjelasan ulama, mu'allif menjelaskan bahwa sesuatu yang ditemukan di sebagian daun-daun pohon itu kan biasanya ada daun-daun pohon itu putih gitu ya. Biasanya itu. Nah, atau di daun pohon kelapa itu biasanya di daunnya itu, daun pohon kelapa itu ada putih-putih kayak ar-rohwati, kayak busa gitu. Kayak busa di situ biasanya di dedaunan pepohonan itu ada putih-putih seperti busa. Apa hukumnya itu? Nah, oleh mu'allif dijelaskan fanajisun mongko iku najis. Itu hukumnya najis. Kenapa kok dihukumi najis? Li'anna ukrono teman setuhuni ma yujadu ala waraqi ba'di syajar yakhruju ikum utopoma metu mimba tini ba'di tidani saking jerone sebagiannya piro-piro ulat. Kama syuhida kaya oleh ditingali apa dalika mengkono annahu yakhruju mimba tini ba'di tidan. Artinya begini, jadi putih-putih itu sesuatu yang ditemukan yang ada pada daun-daunan itu biasanya ada di daun apa lah gitu, atau di daun-daunan kelapa
atau dedaunan pohon-pohonan itu biasanya ditemukan ada putih-putih itu yang kayak busa itu ya, seperti busa itu. Itu hukumnya najis karena itu adalah keluar dari dalamnya sebagian ulat. Jadi ulat itu mengeluarkan di dalamnya kayak beraknya atau apalah dikeluarkan dari dalamnya, maka itu dihukumi najis. Hukumi najis. Jadi yang putih-putih itu di dedaunan itu, yang kayak busa itu hukumnya najis karena itu keluar dari sebagian dari dalamnya sebagian didan, yaitu ulat itu. Bagaimana kita lihat bahwa itu biasanya kan bekasnya ulat itu, jadi dikeluarkan oleh ulat dari dalamnya ulat, maka itu hukumnya najis. Karena menurut Imam Syekh Abdul Ibnu Hajar itu sesuatu yang keluar dari dalam itu dihukumi najis. Jadi sesuatu yang keluar dari dalam itu hukumnya najis. Oleh karena itu menurut ulama bahwa apa saja yang keluar dari dalam itu dihukumi najis. Kalau sudah keluar najis. Jadi kalau misalnya darah kan keluar dari dalam, maka itu najis, namanya dam masfuh. Nah, ini nanti hukum darah juga akan dijelaskan semuanya secara terperinci. Maka perlu kita tahu bahwa daun-daunan itu yang ada putih-putihnya itu, yang kayak busa itu adalah najis hukumnya karena itu keluar dari dalamnya sebagian ulat, maka hukumnya najis. Walaisa al-ambaru rausan. Lan ora ono pal ambaru ambar, ora ono iku rausan tai. Khilafan halin nulayani liman maring wong za'ama kang nyono sapa man ing al-ambar raus. Bal huwa balik utawi ambar iku nabatun fil bahri, tetukulan fil bahri ing dalam segoro. Dan mu'alif juga menjelaskan bahwa ambar itu bukan tai, istilahnya bukan yang keluar dari hewan. Bahkan tetap menurut mu'alif ini. Menurut mu'alif ini bahwa ambar itu bukan tai. Berbeda dengan orang yang mengira bahwa ambar itu adalah tai, beda. Tapi menurut beliau huwa nabatun fil bahri, sebuah tanaman yang ada di dalam laut. Nah, ini menyangkut ini Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfahnya juga menjelaskan fama tahaqqaqa minhu annahu mablu'un mutanajjisun li'annahu mutajammitun ghalidun la yastahil. Kalau toh itu ternyata itu ditelan, jadi hasilnya ambar itu dari tanaman itu kemudian ditelan oleh ikan. Kalau telah oleh ikan masuk ke dalam ikan, maka menjadi mutanajis, bukan najis. Setelah dimakan ikan dimasukkan dimakan ikan, ditelan oleh ikan, itu dalam keadaan keras dan tidak berubah ininya, maka itu termasuk salah satu daripada hal yang dihukumi mutanajis, bukan najis. Kayak kemarin dijelaskan bahwa apa saja yang masuk ke dalam perut atau ditelan oleh hewan, sebelum ditelan dengan setelah ditelan, dikeluarin setelah ditelan itu sama, nggak berubah, maka itu hukumnya adalah mutanajis, bukan najis. Artinya bisa disucikan. Kalau sudah bisa disucikan, kalau hal itu bisa dimakan, maka boleh dimakan. Tapi secara khusus bahwa beliau dalam kitab Tuhfahnya menjelaskan fama tahaqqaqa minhu annahu mablu'un mutanajjisun li'annahu mutajammidun ghalidun la yastahil. Jadi ambar itu adalah sebuah tanaman yang ditelan oleh ikan, jadi menjadi najis, menjadi mutanajis ya, karena itu aslinya mengeras, sesuatu yang keras, yang kasar, yang tidak berubah. Kemudian
dimasuki ke ikan, dimakan oleh ikan, nah, ditelan oleh ikan dan tidak berubah, maka itu hukumnya mutanajis bukan najis. Yang ambar itu biasanya kalau keluar dari ikan itu kan baunya wangi sekali itu, yang harganya mahal itu namanya ambar, yang dibuat minyak wangi namanya minyak wangi ambar biasanya. Nah ini penjelasannya. Jadi mutanajis, jadi habis itu dicuci ya selesai. Nah ini pembahasan tentang najis. Wa madhiyin lan perkara sing najis maneh contone kaya madhi. Lafad madhi bi mu'jamatin kelawan tinatoni bi dzal madhiyin. Lil amri najis mergo ana perintah bi ghusli zakari kelawan basuh zakar minhu saking madhi. Nah, madhi itu apa? Madhi itu termasuk najis. Madhi itu apa? Wa huwa utai madhi maun itu banyu abyadu kang putih. Au aswaru to kuning rokikun kang coer. Yakhru juga metu apa ma waliban ing dalam kaprae uli metu inda sawaroni syahwati ing dalam gerake atau bangkite syahwat bi ghairi syahwatin qawiyatin kelawan tanpa syahwat qawiyatin kang kuat. Artinya begini, jadi madhi itu termasuk najis. Najis madhi itu apa? Adalah air putih yang cair gitu ya. Atau apa? Air putih atau agak kuning ya, agak kuning tapi cair gitu. Nah, biasanya keluarnya itu ketika syahwat, tetapi bukan syahwat yang puncak syahwat, bukan puncak syahwat. Jadi syahwat sedikit itu kemudian biasanya keluar air cairan itu namanya madhi. Nah, madhi ini dihukumi najis karena ada perintah dari Rasulullah untuk mensucikan zakar dari madhi. Sebagaimana dalam sebuah riwayat di hadis Bukhari Muslim, ceritanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Ali, kuntu rajulan madzan. Saya ini seorang laki-laki yang banyak keluar madhi. Fasah yaitu an as'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya malu bertanya apa hukumnya madhi itu bagaimana? Kata Sayyidina Ali, saya malu likur bibnatihim ini karena saya dekat, karena putrinya itulah dekat dengan saya sebagai istri saya, putrinya Nabi itu. Maka saya akan tanya kepada Rasulullah, kepada Nabi itu malu. Maka saya utus Al-Mughirah. Fa akhbartul Mughirah. Maka saya beritakan kepada Mughirah agar Mughirah itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum madhi. Setelah disampaikan kepada Rasulullah, kemudian ternyata diperintahkan untuk membasuh atau menghilangkan madhi itu, dan kemudian disuruh untuk berwudu. Berarti ini kan najis, disuruh nunggu batu kemudian berwudu, berarti itu najis. Bukan yang mewajibkan mandi. Kalau mandi kan bukan wudu, tetapi ya mandi junub. Nah, makanya hukum madhi ini yang tadi kriterianya madhi itu hukumnya najis. Maka kalau keluar hukumnya najis harus dibersihkan, disucikan. Sekaligus bisa membatalkan wudhu. Nah ini harus ini namanya madhi. Wa wadiyin dan wadi bimuhmalatin kelawan muhmalah ora dinatoni dikosongno. Dari wadi bukan wadi. Kalau tadi kan zal ya, bin nuqtah. Kalau ini wadi dal tanpa ada nuqtah, tanpa ada titik. Lawadi juga najis. Lawadi itu apa? Wa huwa utai wadi iku maun banyu abyadu kang putih, kadirin kang butek, sakhinin kang lengket pliket. Yakhruju kang metu apa ma wadi ini waliban ing dalam kaprae uli metu akibal bauling dalam ngiring-ngiringi uyuh au inda hamli syai'in utawa ing dalam nalikane nggawa suwiji-wiji sakilin kang abot. Ini wadi juga kemarin waktu pembahasan yang pertama tentang sesuatu yang keluar dari manusia itu, dari jalannya itu, yang di jalan depan itu ada 3, mani, madhi, dan wadi.
mani sudah dibahas, kemudian madhi juga sudah dibahas. Ya sekarang wadi. Nah wadi itu apa? Wadi itu adalah air putih, ya, yang agak keruh, gitu, agak keruh, tapi lengket gitu. Biasanya keluarnya itu ketika setelah kencing atau ketika bawa barang berat, atau bawang berat itu membawa atau memikul barang berat itu biasanya keluar cairan yang seperti ini kriterianya, maka disebut wadi. Jadi cairan putih yang kental gitu, yang lengket itu biasanya keluarnya ya seperti tadi, biasa keluar setelah kencing atau ketika membawa barang yang berat, itu akan keluar cairan seperti tadi ciri-cirinya, maka itu disebut wadi. Nah wadi itu juga najis. Wadi itu juga najis karena apa? Karena keluar dari dalam. Ini hukumnya najis semuanya. Artinya kalau memang ada hal yang seperti ini keluar, maka harus disucikan dulu, nggak boleh langsung sholat. Disucikan seperti madhi tadi, dicucikan, setelah itu kemudian baru wudhu, baru sholat. Nah kalau pas tengah sholat keluar begitu ya berarti sholatnya batal, karena satu membawa najis, nomor duanya keluar dari sesuatu min ahadis sabilaini, keluar sesuatu min ahadis sabilaini. Ini semuanya batal, najis dan sholatnya batal kalau memang ini. Maka harus disucikan semuanya sebelum masuk sholat, harus disucikan semuanya, baru kemudian wudhu. Karena kemarin syarat daripada sahnya sholat itu adalah suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, kemudian suci dari najis, suci di tempatnya, suci di badannya, suci di pakaiannya. Nah ini semuanya dalam rangka syaratnya sholat tadi. Nah, maka ini hal-hal yang najis ini harus dihilangkan dulu, dibersihkan. Nah, tidak ada begitu baru sudah dibersihkan baru wudhu dan sholat. Wadamin dan dam, darah, geteh. Hatta ma bakia sehingga perkara sehingga geteh bakia kang isih apa ma ala nahwi azmin ing atase sepadane lulang atau balung. Lakinnahu tatamine ma baqi ala nahwi azmin ma'fuun anhu iku den sepura apa anhuma. Nah, ini darah ya, darah itu juga termasuk sesuatu yang najis. Kemarin dijelaskan ketika kita membahas tentang pembagian najis yang ada 4 ma'fu dan tidak ma'funya itu. Jadi najis dilihat dari ma'fu dan tidak ma'funya, kan kemarin pembahasannya ada 4. Nah ini untuk sholat, ketika kita sholat ini kemarin kan dijelaskan kalau darah yang sedikit itu ma'fu kalau di badan ya, ketika sholat kesedikit di badan ma'fu, tapi kalau di air tidak ma'fu. Kemarin dijelaskan yang pembagian 4 itu. Nah ini sekarang kalau kita misalkan sholat, nah kalau kita sholat kemudian ada darah yang dimaksud ya darah banyak, bukan ma'fu, bukan ini. Nah, maka darah ini adalah najis. Darah ini secara mutlak, pokoknya jenis darah. Apakah darah yang dari ikan atau darah dari hewan, semuanya ini semuanya najis. Karena semuanya itu adalah darah yang disebut dengan daman masfuhan, asail. Karena Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis fagsili angkidam wasalli. Jadi suruh kalau ada darah harus dibersihkan dulu, setelah dibersihkan baru wudhu dan kemudian sholat. Nah ini darah ya. Sampai ketika darah itu yang ada di tulang, sesama misalkan tulang ya. Jadi kalau kita kambing atau onta yang disembelih lah, itu disembelih. Nah itu kan mestinya ada sedikit-sedikit daripada darah itu. Nah, darah itu. Darah ketika hewan itu disembelih itu ada darah, maka darahnya itu
najis. Kalau misalkan di tulangnya atau di dagingnya itu masih ada darah, masih ada darah, maka darah ini tetap hukumnya najis, tetapi najisnya najis ma'fu. Kalau ma'fu itu bagaimana? Nggak apa-apa, dimasak langsung. Dimasak langsung. Jadi kalau kita ada ayam, misalnya ayam atau apalah misalnya, kambing, sapi, onta yang bisa dimakan lah. Ketika disembelih, kemudian di situ ada sisa-sisa daging di balung-balungnya itu, di tulang-tulangnya itu, misalnya, maka itu termasuk najis juga, tetapi ma'fu anhu. Artinya ma'fu anhu nggak apa-apa. Kalau dimasak langsung nggak apa-apa. Tapi hati-hati, ini nggak boleh dicuci. Kalau dicuci malah itu harus hilang semuanya. Ini makanya hati-hati. Tadi kan dihukumi kalau ada darah yang di daging-daging itu atau di mana, di tulang-tulang itu kan tetap najis tapi ma'fu. Artinya tidak apa-apa, langsung dimasak, ya, langsung dimasak, dagingnya halal nantinya karena itu ma'fu. Fil akli ya, fil akli dimakan itu nggak apa-apa. Dimakan itu nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya daging masih ada daging terus kemudian dicuci, maka harus bersih. Harus tidak ada bekas-bekas darahnya, harus betul-betul bersih. Kenapa? Kalau tidak bersih, ini berarti nanti kena najis jika bukan ma'fu lagi, karena sudah dicuci. Kalau sudah dikadung disuci harus dibersihkan. Makanya dalam kaidah fikih itu disebutkan al-maisur la tasqutu la yasqutu bil ma'sur. Jadi mudah saja sebenarnya, kok malah dibuat susah sendiri. Langsung dicemplungin, langsung dimasak halal, kok malah dicuci. Kalau dicuci maka ini harus bersih. Kalau nggak bersih maka itu najis, maka jadinya mutanajis, harus bersih. Nah kalau yang seperti ini dahulu pernah ada riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Sayyidah Aisyah itu kemudian berkata, cerita, kunna nadbakhul burmah ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lagi masak. Masak daging di suatu panci gitu. Ta'luha sufrah minad dam. Lalu di atasnya itu timbul begitu, ada kuning-kuningan, ada kekuning-kuningan minad dami, dari bekas darah. Jadi kuning-kuning itu kalau dididihkan itu, digodok itu misalnya, itu kan nanti ada menguap ke atasnya itu ada warna yang agak kuning, itu bekas dari darah. Fayaqulu wala yungkiruhu. Lalu Rasulullah memakan dan tidak mengingkarinya. Ini boleh, artinya ma'fu. Jadi, tapi kalau tadi dicuci harus bersih. Tetapi hukumnya itu najis tapi najisnya ma'fu. Jadi, kalau dimakan nggak apa-apa. Nah, ini harus diperhatikan. Makanya kalau tahu daging, misalkan daging ya, pokoknya ya kalau daging itu jangan dicuci. Kalau dicuci malah harus bersih, harus bersih betul gitu. Jangan sampai ada sisa-sisa darah, karena kalau ada sisa-sisa darah itu malah jadinya tidak ma'fu. Jadi makanya daging ya jangan dicuci, langsung dimasak gitu, langsung dimasak. Kalau dicuci dihilangkan darahnya, harus sampai selesai, harus bersih. Wastasnau. Ini biasanya banyak yang tidak tahu nih hal-hal yang seperti ini, karena biasanya kalau daging itu kelihatan ada darahnya sedikit atau itu di bekas-bekasnya dagingnya atau di tulang-tulangnya itu kemudian dihilangkan. Nah ini nggak perlu, kalau dihilangkannya harus bersih sekalian. Kalau nggak bersih malah jadinya najis. Nah ini terus wastasnau lan jabaaken sapa ulama fuqaha minhu saking dam al kabita ing ati wa halal limpo.
wal misik lan misik, terkecuali dari darah yang tadi dihukumi najis, maka ada darah yang tidak najis, yaitu apa? Kabid, hati. Hati itu kan hati apa? Hati hewan itu kan dari darah itu, tapi itu bukan najis, bahkan suci. Kemudian lempa, lempa itu juga dari najis apa? Darah tapi suci. Kemudian misik, misik itu juga dari darah. Miska min damil ghazal, dari kidang itu darahnya itu kan kemudian jadi misik gitu kan, itu kan darah semuanya nih. Tiga ini adalah dari darah, tapi bukan hukumnya najis, tapi hukumnya suci. Dikecualikan dari darah, yaitu hati, kemudian lempa, kemudian misik. Karena ada hadis yang jelas dalam hal ini. Jadi ukhilat lana itu udah dalam hadis itu jelas masyhur sekali, ma'ruf sekali tentang masalah al-kabid wa tihal. Kemudian dari hewan mayit itu kan ada hewan dua yang dihalalkan. Bangkai dari hewan dua halal, yaitu jarod wal wasamak. Nah, itu. Kemudian dari darah dua yang halal, yaitu al-kabid wa tihal. Itu ada. Jadi kemudian misik, kalau misik sudah ma'ruf juga, misik, minyak misik yang dibuat minyak misik itu kan aslinya dari darahnya kidang. Nah, dari darahnya kidang itu dihukumi suci. Walau min mayyitin, tegese walaupun atau senajan saking mayit, bangkai, inin aku dalam kok kempel apa dam apa al misik. Kempel jadi artinya menggumpal ya, menggumpal. Jadi misiknya itu menggumpal, bukan cair. Kalau masih cair itu najis. Kalau sudah menggumpal, jadi darahnya kidang yang jadi misik itu sudah menggumpal. Jadi sudah menggumpal itu suci. Jadi al misik yang tajasad, istilahnya misik yang tajasad itu artinya menggumpal hingga keras, ya itu namanya misik. Nah, itu hukumnya suci, bukan najis, walaupun itu dari mayit. Bahkan walaupun dari mayit itu kalau memang menggumpal itu tadi ya, itu masih darahnya itu menggumpal, itu hukumnya suci. Wal alaqah juga termasuk dikecualikan lagi, wal alaqota wastasnau alaqota, termasuk darah yang menggumpal, yang cikal bakal janin, itu juga dikecualikan. Tapi bukan berarti dimakan ya, karena kalau tadi kan ada darah-darah yang ini yang ada di daging. Bukan, ini alaqah ini termasuk darah yang suci. Darah yang suci, bukan najis, walaupun itu secara darah itu kan itu aslinya dari mani, dan mani itu suci. Maka ketika menjadi gumpalan darah yang bakal bayi itu, bakal janin, itu juga hukumnya suci. Wal mudghata, dan mudghah daging kempel setelah tahapan alaqah itu kan dalam perut ibu itu nanti berkembang menjadi mudghah, daging, satu gumpal daging. Maka ini juga termasuk, artinya tidak najis. Nah, walaupun perubahannya dari alaqah menjadi daging segumpal, misalnya gumpalan daging, maka ini termasuk hal yang dikecualikan, yaitu termasuk adalah hal yang suci. Walabanan, dan laban puan susu, kharaja kang metu apa laban, bilau nidamin metune kelawan warnane geteh. Jadi kalau misalkan ada susu, susu keluar dengan warna darah, aslinya kan susu, cuman warnanya saja bukan warna susu putih, tapi warnanya itu merah, warnanya warna darah, aslinya itu susu. Maka ini juga termasuk sesuatu yang suci, bukan najis. Tapi dengan catatan,
Enggak semuanya ya, enggak semuanya. Itu yang dimaksud adalah susu dari hewan yang bisa dimakan, yang boleh dimakan. Atau susu dari anak Adam, ibu dari seorang perempuan. Maka ini suci. Tapi kalau susu itu keluar dari hewan yang tidak bisa dimakan, tidak boleh dimakan, maka itu hukumnya najis. Jadi catatan, tidak semuanya susu itu suci. Yang dimaksud susu suci itu adalah susu meskipun keluarnya dengan warna darah, yaitu susu yang keluar dari hewan yang bisa dimakan, yang boleh dimakan. Atau susu keluar dari ibu, seorang perempuan, maka ini suci. Wa dami baidotin lam tafsud, juga wa dama, bukan dami. Wa dama baidotin lan getih endok lam tafsud kong ora rusak opo baidoh. Darah yang ada di telur. Nah, biasanya kan ada tuh telur, di dalamnya itu ada darah-darahnya. Nah, kalau telur di dalamnya ada darahnya, tapi telurnya itu bukan telur yang busuk, artinya telur yang enggak busuk itu gimana? Artinya telur yang memang masih mungkin bisa menjadi ayam misalnya. Kalau yang ayam ya. Jadi kalau ayam misalnya telurnya ayam itu ada darahnya dan telur itu tidak rusak. Artinya tidak rusak itu masih bisa dimungkinkan menjadi anak ayam itu loh, masih bisa dikembangbiakan masih ini. Kalau yang rusak itu kan kalau bahasa Jawa itu wuan itu ya sudah rusak, nggak mungkin bisa jadi ayam gitu. Sudah rusak ini. Nah, kalau sudah rusak beda lagi, itu namanya najis nanti. Tapi kalau ada telur, kok di dalamnya itu ada darahnya, tapi telur itu nggak rusak, telurnya masih normal lah. Kalau dibiarkan misalnya itu masih nanti jadi anak ayam. Nah, ini maka darah yang ada di telur itu hukumnya suci, bukan najis. Ini makanya disebutkan wadama baidotin lam tafsud. Ini semuanya yang dijelaskan ini mengenai tentang tentang najis dan apa-apa yang dikecualikan dari najis itu. Tadi darah yang dikecualikan dari darah, artinya darah kan najis. Ada najis yang ma'fu, ada yang baru ma'fu, kemarin sudah dijelaskan. Tapi secara hukum bahwa darah itu adalah najis kecuali satu, hati, kemudian limpa, kemudian misik, kemudian alaqah, misik, kemudian alaqah, darah, segumpal darah, kemudian daging yang menggumpal yang bahannya janin itu, kemudian susu yang keluarnya dengan warna darah. Nah, tapi tadi ada catatannya, yaitu dari hewan yang boleh dimakan atau dari perempuan manusia. Itu. Kemudian dama baidotin lam tafsud, darah telur yang telurnya itu bukan telur yang sudah rusak, bukan, tapi telur yang masih sehat, yang masih mungkin untuk bisa diternakan menjadi anak ayam. Nah, itu bisa suci semuanya karena dikecualikan dari darah tadi. Kalau darah aslinya hukumnya najis kecuali tadi yang disebutkan. Demikian sampai di sini mudah-mudahan bisa dipaham dan mudah-mudahan bermanfaat, barokah, menjadikan kita difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu a'lam bishawab.